Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Azadi Kusuma. Biasa dipanggil Firman. Kode NIM saya adalah 21102441004. Di sini saya mau menghasilkan tugas dari UAS saya dari mata kuliah algoritma dan struktur data. Di sini saya memakainya tes UAS pemrograman 5. Di sini sudah semua, cuma di campuran, countdown timer, penyimpanan dan tugas UAS 2 itu ya cuma tes dan campur aduk aja. Baik, di sini saya langsung ke intinya saja ya. Di sini saya menggunakan import time dan from python ds.basic.stack import start. Apa fungsi dari kedua itu? Fungsi dari import time itu fungsinya memberikan perintah, yaitu time slip. Yaitu fungsi dari time slip adalah membuat delay pada program yang ingin dimunculkan. Itu nanti saya kasih lihat hasilnya bagaimana. Nah, untuk from python.basic.stack ini fungsinya kita mau menjalankan fungsi dari stack tersebut, pemrograman stack tersebut. Ini stack sama dengan stack, S sama dengan stack. Nah, sini saya memakai dev countdown timer. Itu fungsinya juga buat hitung mundur. Ya cuma buat hitung mundur aja untuk sebelum memulai suatu program. Beda dengan import time yang time slip. Ini untuk time slip itu beda. Ini delay, yang ini hitung mundur. Sip. Di sini saya cuma pakai dev init, push, size dan pop di sebagian di pemrograman stack. Nah, itu selanjutnya apa fungsi spush? Titik push itu fungsinya menjalankan perintah pemrograman yang sudah kita buat. Misalkan ini spush Rusia dengan kodenya segini. Oh ya, saya lupa ngasih tahu bahwa pemrograman saya itu namanya kode nuklir. Ya, begitulah. Di sini juga terdapat size. Apa fungsi size? Nah, itu menampilkan data yang sudah kita masukkan dan kayaknya itu aja sih. Ya itu aja. Maaf ya. Di sini juga saya berikan input karena yang saya inginkan adalah memilih salah satu dari 4 negara ini, lalu saya munculkan ada berapa kode negara yang saya punya menggunakan size. Oke. Di sini ada if kode, elif. Apa fungsi if dan elif? Ini fungsinya. If yang artinya jika kode nomor 1, yaitu ini, ini saya input, maka s.pop fungsi dari pop itu sendiri menampilkan hasil program yang sudah saya input untuk diambil. Jadi apabila saya memilih kode nomor 1 yaitu Rusia,
Jadi yang saya ambil adalah Rusia, dan yang lainnya nggak bisa, tetap tetap tersimpan begitu. Di sini juga saya pakai size untuk menampilkan sisa kode yang masih ada. Lanjut ke pemrograman rekursi. Nah, di rekursi ini saya memakai list sum atau numlist lah. Biasanya pakai numlist. Sebutannya numlist kan? Ya begitu. Nah, di numlist ini maaf, serak. Saya mau pemrograman yang saya buat ini itu apa sih namanya ini? Ini kalau nggak salah diurutkan, lain. Dihitung, ya Allah lupa. Dihitung dari sebab akibat, akibat dari eksekusi. Nah, gitulah. Yang menyebabkan perulangan pada angka yang saya masukkan. Nah, ini angkanya kan 177 segala macam. Itu dari kode yang saya punya, yang saya bikin sendiri. Nah, bagaimana dengan angka yang ini 128 segala macam? Itu hanya angka random yang saya inginkan untuk mendapatkan hasil dari perbedaan angka di atas, yaitu list sum A dan list sum B. Hanya itu. Lanjut ke pemrograman searching. Nah, di searching yang dari intinya yaitu mencari kode atau mencari data yang kita bikin, yang kita buat. Nah, di sini kan saya udah ada kasih tahu nih kode yang saya ambil di sini 177.013 dan 129.837. Nah, di sini test list yang tersedia ada ini, yaitu dari kode saya sendiri. Ini. Nah, terus untuk yang kedua itu angka random, dimana saya nggak punya di test list ini. Di test list yang ini saya nggak punya, saya nggak bikin. Jadi kemungkinan ada true dan false. Oke. Fungsi searching ini cuma nyari true dan false, dimana apakah itu ada datanya di dalam program atau tidak ada. Nah, untuk sorting itu sendiri yaitu menyusun susunan angka yang ada pada pemrograman kita. Nah, ini kan masih pakai angka saya yang di atas tadi. Saya tulis di sini. Apakah dia berurutan? Tentu saja tidak. Nah, untuk insertion sort ini, yaitu pemrograman sorting, itu cuma menyusun susunan angka dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, sudah sampai sini, mari kita coba jalankan. Nah, ini dia fungsi dari dev countdown timer, yaitu tadi menghitung mundur sebuah program yang mau dijalankan. Jadi dihitung mundur dulu, kayak dia bisa 10 detik, 120 detik gitu bisa. Sip. Di sini saya memakai 4 jenis program: stack, rekursi, searching, dan sorting. Seperti yang sudah saya bikin pemrogramannya. Nah, di sini terdapat
kode nuklir yang sudah saya bikin, yaitu Rusia, Jerman, Cina, dan Jepang. Oh ya, sebelumnya kalian tadi lihat nggak time slipnya? Kalau kecepatan mohon maaf ya, mungkin bisa diundur 5 detik. Nah, di sini saya tinggal pilih angka 1 sampai 4. Kan saya maunya negara Rusia tuh, orang yang barbar semua. Jadi saya pilih nomor 1. Nah, Anda telah memilih negara Rusia dan kode yang tersisa ada 3. Selamat berperang. Pakai emot love, emot you. Nah, kenapa bisa ada dan kode yang tersisa ada 3? Kenapa bisa begini? Karena tadi s.pop. Jangan kalian lupakan itu. S.pop. Ini fungsi s.pop. Dia mengambil program yang sudah kita input lalu tidak akan dikembalikan. Itu sudah jadi milik kita. Lanjut ke pemrograman rekursi. List data yang saya pakai. Nah, ini yang saya pakai ini. List sum A sekian-sekian, list sum B sekian-sekian. Nah, yang segini ini akibat dari perulangan hitungan. Ya, sekali lagi diakibatkan karena perulangan hitungan. Yang dimana sebenarnya hasilnya itu tak terhingga. Dia akan cari terus data-datanya. Lanjut ke searching. Nah, ini kan test list yang saya bikin kan ini 1.177. Ini yang saya punya. Nah, untuk yang 129.837 itu kan saya nggak punya tuh. Maka jadinya false. Kenapa? Saya ulangi lagi. Karena angka yang saya bikin di test list ini tidak saya masukkan angka 129.837-nya. Coba saya kasih masukan ya. Cepet. Nah, mari kita jalankan sekali lagi. Oke, tunggu, mohon maaf 5 detik ya. Nah, ini kan bentuknya lama nih, munculnya tadi nih. Nah, baru muncul nih. Nah, itu fungsi dari time slip. Dia delay, dia bikin delay. Oke, kita lanjut ke negara Rusia lagi. Nah, di pemrograman searching, mari kita lihat. Nah, hasilnya true kan? Karena yang saya masukkan di sini ada, dia muncul angka 129.837-nya. Jadinya true, bukan false. Oke. Kita hapus saja. Udah second. Sip. Lanjut ke pemrograman sorting. Nah, yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sorting itu fungsinya menyusun angka dari yang terkecil hingga yang terbesar. Bisa juga dari yang terbesar hingga yang terkecil. Oke, sampai situ aja sih penjelasan kali ini, dan tugas UAS algoritma dan struktur data ini. Mohon maaf, dan apabila saya ada salah kata saya mohon maaf. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.